Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ragam metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Mengenal tahun Hijriah. Tahun Hijriah adalah tahun yang dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan perhitungan tahunnya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dan awal bulannya menggunakan penampakan bulan setelah terjadinya ijtima pada saat matahari terbenam. Berikut adalah ragam metode dan kriteria penentuan awal bulan. Metode ruqyat. Metode ruqyat adalah suatu metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah pada kalender Hijriah. Metode ruqyat merupakan aktivitas mengamati hilal dengan menggunakan mata atau dengan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Dilakukan setelah matahari terbenam. Dalam penggunaannya, metode ruqyat menggunakan beberapa alat bantu untuk dapat melihat hilal secara jelas, karena biasanya hilal tidak dapat terlihat apabila berada dalam derajat ketinggian yang cukup rendah. Metode ruqyat ada dua, yaitu ruqyat hilal. Menurut para ulama yang berbeda pendapat, kata fahdurulahu sebagai ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa lafaz fahdurulahu di mana ia memiliki arti sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan bulan ada di bawah awan. Menurut pemahaman kami, dalam pemaknaan lafaz fahdurulahu adalah menggabungkan antara hasil pemikiran para ulama dari berbagai kubu yang berbeda dan kemudian digabungkan keduanya yang akan melahirkan konsep yang memadai. Pendapat ruqyah al-hilal secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ruqyah bil fi'li adalah upaya melihat hilal dengan mata tanpa menggunakan alat yang dilakukan secara langsung. Jika hilal berhasil dilihat, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada di atas untuk saat matahari terbenam. Apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum? Apabila sudah, berarti sudah berada di sebelah timur garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua, hisab dalam awal bulan Qamariyah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas ufuk mar'i, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang pada bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari. Sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil ruqyat. Yang kedua, ruqyah al-hilal bil ilmi, yaitu ruqyah dengan menggunakan metode hisab. Dengan pengertian lain, melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung, tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibunyikan di dunia empiris. Maka untuk melihat ruqyah al-hilal bil ilmi secara garis besar, kita harus menelah kembali tentang metode hisab yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi agar supaya pemahaman kita terhadap ruqyah ini betul-betul solid. Yang kedua, ruqyah bulan purnama. Metode ruqyah bulan purnama ini cukup unik, yaitu dengan melubangi atap rumah ataupun membuka genteng di atap rumah. Apabila bayangan yang didapat tegak lurus, maka saat itu bulan tepat pada tanggal 15 bulan Qamariyah. Dengan begitu, bulan baru akan mudah diprediksi 15 hari berikutnya. Metode ruqyat ini digagas oleh Agus Purwanto. Metode hisab. Hisab menurut etimologi berarti hitungan, aritmetik, reckoning, kalkulus, compilation, estimation, dan appraisal. Dengan demikian, definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang
perhitungan. Sedangkan hisab menurut istilah ulama hisab atau para ahli ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan benda-benda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di bumi. Ilmu hisab ini disebut juga dengan ilmu astronomi, ilmu falak karena yang dipelajari tentang benda-benda langit. Disebut juga ilmu rasyd yang artinya pengamatan karena ilmu ini sangat terkait dengan pengamatan. Disebut juga dengan ilmu miqat karena ilmu ini membahas tentang batas waktu. Metode hisab terdiri dari dua, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini menggunakan teori yang cukup simpel dan kurang detail tingkat keakurasi yang dimiliki oleh sistem hisab urfi ini. Sistem ini dimulai sejak tahun 17 Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab yang digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun kalender Islam abad. Para ulama ahli falak atau ahli hisab di kalangan umat Islam sepakat bahwa hisab urfi tidak dapat digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah dan untuk pelaksanaan ibadah. Hal ini karena tingkat ketelitian dan keakuratan dari sistem ini dianggap kurang valid sehingga tidak tepat digunakan untuk penentuan awal-awal waktu ibadah, kecuali pembuatan kalender Islam. Yang kedua, hisab hakiki. Hisab hakiki adalah teknik penghitungan yang pada hakikatnya dan seteliti mungkin terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi dengan menggunakan penghitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi bumi melalui kaidah-kaidah ilmu eksakta, yaitu dengan menggunakan segitiga bola. Perhitungan hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan. Kadangkala 2 bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Atau sebaliknya, bisa terjadi pula pergantian seperti penghitungan hisab urfi. Sistem hisab hakiki diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hisab hakiki takhribi, yang kedua, hisab hakiki tahqiqi, yang ketiga, hisab hakiki tadqiqi atau kontemporer. Hisab hakiki takhribi yaitu sistem hisab yang berdasarkan data-data yang telah disusun oleh Ulugh Beig al-Samakhandi yang biasa dikenal dengan nama Zaid Ulugh Beig. Adapun observasi penelitian ini menggunakan teori geosentris, yaitu teori yang mempunyai asumsi dan meyakini bahwa bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Di antara kelebihan teori ini adalah data-data tersebut dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus-menerus, tidak mengalami perubahan. Yang kedua, hisab hakiki tahqiqi. Sistem perhitungan hisab ini didasarkan oleh data-data astronomi yang telah disusun oleh Syekh Hussein Zaid Alauddin Ibnu Shatir. Pengamatannya didasarkan pada teori Nikolaus Kopernikus, yakni teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda langit. Penghitungannya dengan menggunakan rumus spherical trigonometri dengan koreksi data gerakan bulan maupun matahari yang dilakukan dengan teliti dan membutuhkan bantuan alat hitung elektronik berupa kalkulator, komputer, dan daftar logaritma. Yang ketiga, hisab hakiki tadqiqi atau kontemporer. Dalam perhitungan sistem hisab ini menggunakan data-data astronomi modern yang menggunakan pengembangan dari sistem hisab hakiki tahqiqi yang merupakan penggabungan beberapa sistem ilmu astronomi modern, yaitu dengan cara menggunakan
mengembangkan dan memperluas serta menambahkan koreksi gerak bulan dan matahari dengan spherical trigonometry, sehingga akan menghasilkan perolehan data yang sangat teliti dan akurat. Sistem ini berkarakteristik dinamis karena menggunakan alat hitung elektronik. Sistem ini juga menggunakan GPS untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur. Kriteria penentuan awal bulan Hijriyah. Yang pertama, ru'yatul hilal. Kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriyah dengan cara meru'yah atau mengawati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan atau kalender berjalan digenapkan atau istiqmal menjadi 30 hari. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama atau NU dengan dalih mencontoh sunnah Rasul dan para sahabatnya dan mengikuti ijtihad para ulama 4 mazhab. Bagaimanapun hisab tetap digunakan meski hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriyah. Yang kedua adalah imkanur ru'yat, yakni mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Secara praktis, imkanur ru'yat dimaksudkan untuk menjembatani metode ru'yat dan metode hisab. Meski demikian, ada juga yang berpikir bahwa pada ketinggian kurang dari 2 derajat hilal tidak mungkin dapat dilihat, sehingga dipastikan ada perbedaan penetapan awal bulan pada kondisi ini. Dan yang ketiga adalah wujudul hilal, yakni kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriyah dengan menggunakan 2 prinsip, yakni ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam atau ijtima qabla ghurub, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam atau moonset after sunset. Maka pada hari petang tersebut dinyatakan sebagai awal bulan atau kalender Hijriyah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian atau altitude bulan saat matahari terbenam. Yang selanjutnya ijtima qoblal fajri. Qoblal fajri yaitu konsep bahwa hari dimulai sejak fajar. Menurut kriteria ini, apabila ijtima terjadi sebelum fajar dalam suatu negeri, maka sejak fajar itu adalah bulan awal baru, dan apabila ijtima terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan yang sedang berjalan, dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Yang selanjutnya matlak. Matlak ialah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal, atau dengan kata lain matlak adalah bahasa geografis keberlakuan ru'yat. Pada dasarnya matlak sendiri terbagi menjadi 3 kriteria, di antaranya yang pertama matlak global, merupakan batas geografis keberlakuan ru'yat dengan menggunakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tanggal 1 bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh penduduk bumi, sebagai salah satu lambang kesatuan seluruh umat Islam sedunia. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal di wilayah manapun dia melihatnya, maka hasil ru'yatnya itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Matlak selanjutnya yaitu matlak lokal, yaitu apabila hilal berhasil diru'yat pada suatu kota pada saat matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itu sudah dinyatakan tanggal 1 bulan baru bagi penduduk kota tersebut dan juga wilayah yang berdekatan. Matlak yang selanjutnya yaitu matlak wilayatul hukmi, merupakan batas geografis keberlakuan ru'yat dengan menjadikan batasan negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan ru'yat atau yang lebih dikenal dengan kesatuan dalam wilayah hukum, misalnya Indonesia. Konsekuensinya apabila hilal terlihat dimanapun di wilayah Indonesia dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penduduk melaksanakan puasa dan berhari raya secara serentak berdasarkan ketetapan pemerintah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.